Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rina Dewi Pursasari. Beliau adalah kepala sekolah saya di SDN Cikontrang, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Beliau di sini bertugas kurang lebih sudah 4 tahun ya? 4 tahun. Sebelumnya mungkin Ibu bertugas di SD Negeri 1 Purabaya 1 mungkin Ibu ya. Baik Bu, bagaimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Agak Masih ada batuk mungkin Bu ya? ya Karena mungkin belum sehat sebelumnya, karena memang musim sekarang itu memang banyak orang yang sakit Bu ya. Mungkin saya memohon waktunya Bu ya, minta waktunya karena saya ditugaskan di modul 3 itu dalam demonstrasi konseksual harus mewawancarai 2-3 kepala sekolah. ya. Jadi di calon guru penggerak angkatan 8 ini semuanya itu ada 3 modul Bu. Yang pertama, modul pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul yang kedua tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan modul yang ketiga itu adalah tentang pemimpin pembelajaran. Kebetulan saya sudah berada di modul 3.1 yang berisi atau materinya pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, dalam hal ini yang ingin diwawancarakan nanti adalah tentang dilema etika dan bujukan moral. Jadi dilema etika itu berhubungan dengan benar melawan benar ya. Sedangkan bujukan moral itu di mana pilihannya itu adalah benar melawan salah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema kasus ya? Ya, dilema etika atau bujukan moral. Ya. Di sini pernah terjadi di sekolah kasus anak-anak. Iya. Anak-anak di kelas tentang keributan gitu yang tidak bisa dilerai. Ya. Sering. Terus saya tidak bisa menangani langsung karena saya kepala sekolah. Ya. Jadi yang harus menanganinya itu guru kelasnya dulu. Ya. Ketika masalahnya tidak bisa diselesaikan, baru dengan saya dan orang tua, kepala sekolah dan orang tua begitu kan. Berarti selama masih bisa diselesaikan oleh guru dengan gurunya dulu. Ya. Ya. Baru kemudian kalau misalnya masalah itu tidak bisa ditangani dengan guru, baru melibatkan kepala sekolah, bahkan mungkin dengan orang tua mungkin. Begitu. Nah, mungkin selama pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah yang sudah kurang lebih 4 tahun Bu ya. Ya. Apakah kasus dilema etika itu hanya melibatkan siswa saja? Apa pernah juga melibatkan guru dengan guru misalnya? Ada juga Pak kasus guru antara guru dengan guru gitu Iya. maksudnya. Ketika itu kasus dari guru pendidikan agama ya. Iya. Di sekolah ini kebetulan guru agama itu ada 2. Iya. Sama-sama maksudnya harusnya guru agama dua-duanya. Iya. Ketika satu orang diangkat menjadi guru ketiga Kak, Iya. otomatis dia tuh jadi guru agama yang sebenarnya yang mendapatkan SK. Iya. Yang satu lagi juga sama guru agama, tapi dia tuh mendapat PPG. Jadi sama-sama itu. Menurut aturan di sekolah itu harus satu guru agama. Di Bogor Tinggi itu tidak boleh ada Dua guru agama. guru Ya. agama karena itu harus ada salah satu mungkin yang menjadi repot itu mengisi emisnya Pak ya. Oh, Jadi mengisi emis. ya, Ya. saya dilema waktu itu dilema satu sisi dua-duanya Iya. dibutuhkan. Jadi saya berusaha untuk segera selesai gitu. Jadi langsung saya menghubungi pengawas bagaimana caranya solusinya begitu. Nah akhirnya pengawas itu memberi solusi. Jadi salah satu harus dipindahkan ke sekolah yang lain. Jadi guru yang ada di sekolah ini
tetap yang sudah menerima SK dari bupati. Oh iya. Begitu, Pak. Berarti pengalaman ibu pada waktu itu adalah dilema etikanya adalah di mana ada dua guru yang sama-sama merupakan guru PAI mungkin Bu ya. Iya. Yang satu sudah diangkat ke 3K, sedangkan yang satu walaupun sudah mendapat PPB walaupun belum ke 3K. Hanya mungkin di sekolah itu hanya boleh ada satu guru agama. Dan pada waktu itu ibu mungkin meminta atau berkoordinasi dengan pengawas PAI mungkin Bu ya. Iya. Sehingga akhirnya keputusannya walaupun kedua guru itu mungkin berat bagi ibu ya karena memang dua-duanya juga mungkin kinerjanya baik dan juga dibutuhkan sekolah, terpaksa mungkin harus dimutasi ke sekolah yang lain. Oh iya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Nilai kebajikan maksudnya. Iya. Untuk mengambil berbagai pendapat dari teman-teman yang lain supaya tidak terlalu banyak risiko begitu. Berbagai pihak ditanya gitu. Resiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak setuju, ada yang setuju ya. Walau bagaimanapun keputusan itu harus ada, harus selesai ya. Jadi kita itu harus mengambil resiko yang terkecil gitu. Dari hasil keputusan mereka itu mengambil resiko yang terkecil. Berarti intinya dalam pengambilan keputusan itu diusahakan walaupun semuanya juga ada risikonya, tapi ambillah resiko yang paling kecil ya, yang mungkin ibu juga melibatkan rekan-rekan guru juga mungkin Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Ya langkahnya seperti tadi itu, memanggil rekan-rekan, mengambil rekan-rekan ya rekan-rekannya dikumpulkan, ditanya gitu, seperti itulah gitu Pak. Jadi berarti mungkin apakah ibu mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu? Iya, mencoba mencari informasi dari teman-temannya gitu. Keputusan bagaimana nih, ada masalah seperti ini. Jadi teman-teman itu saling berdiskusi apa yang lebih baik dari baru kita ambil. Iya, berarti mencari informasi dulu, kemudian berdiskusi dengan rekan-rekan untuk mengambil solusi yang terbaik seperti itu. Betul. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan yang paling efektif itu yang berdasarkan spontanitas ya. Tergantung objek permasalahannya yang ada di lapangan. Jadi saya ngobrol dengan rekan-rekan bagaimana ini solusinya, didengar pendapatnya sampai terjadi diambil kesimpulan keputusan bersama. Berarti dilakukan dengan spontanitas Bu ya? Tergantung objek permasalahan mungkin yang ada di lapangan, kemudian mencoba untuk mengobrol dengan rekan-rekan supaya mendapatkan keputusan bersama. Yang mengambil resiko terkecil itu. Yang mengambil resiko terkecil itu betul. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya banyak Pak di sekolah itu. Terutama melihat guru honorer pekerjaannya sama seperti guru-guru yang lain gitu. Namun dilihat dari setiap bulannya pendapatan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Gaji honorer itu terlalu sebenarnya ingin memberi mereka itu kesejahteraan sama seperti yang lain, cuma honorer itu tidak sesuai dengan UMR. Itu masalahnya. Kasihan juga kepada mereka gitu. Bagaimanapun mereka itu sebagai ujung tombak
ya, Ya, untuk di Pak Guru. sekolah ya, bagaimana guru honor itu harus sejahtera, harus seperti yang lain lah sejahteranya begitu. eh, eh, Minimal lah pendapatnya seperti UMR yang ada di Kota Sukabumi gitu ya. Itu tantangan bagi saya. Jadi memang mungkin secara kinerja mungkin mereka itu sungguh bisa diandalkan Bu ya. Iya, Kinerja, tapi memang untuk hal kesejahteraan mungkin masih kurang. tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin inginnya Ibu minimal standar lah sesuai dengan UMR mungkin yang ada di Kota Sukabumi mungkin. Iya. Seperti itu. Yang selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, kalau menurut tata cara ya, Tata cara betul. kalau suatu kasus itu tidak selamanya ada ya Pak ya, Betul. tidak terjadwal. Jadi proses penanganan suatu kasus itu harus segera cepat diselesaikan, Iya. supaya tidak melebar dan berlarut-larut terlalu panjang. Jadi apa yang mengambil sama seperti tadi, mengumpulkan rekan-rekan Ya. supaya cepat selesai, itu langkah yang seperti tadi itu. Berarti mungkin andaikan ada sebuah kasus dilema etika, harapan Ibu mungkin diselesaikan secepat mungkin. Secepat mungkin. Karena mungkin efeknya kalau misalnya dibiarkan terlalu lama akan berlarut-larut Iya, masalahnya. berlarut. Mungkin juga akan semakin berkembang kasusnya Iya mungkin. begitu Pak. Oh iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ulangi Pak, maaf. Ya, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika? Ada Pak. Di antaranya teman-teman ya, Ya. rekan sejawat saya. Setiap ada kasus pasti mereka saya kumpulkan dan dimintai pendapatnya. Bagaimana ini kasus harus selesai dan bagaimana juga pendapat yang lebih baik dan bisa dipahami oleh yang punya kasus itu. Iya. Gitu, Pak. Kalaupun tidak ada ya takut melebar, dan juga apabila terlalu misalnya ada masalah di warga sekolah atau masyarakat, bisa juga saya memanggil Bapak Kominfo. Terus begini Bu ya, andaikan misalnya ada kasus mungkin yang tidak bisa diselesaikan di sekolah, pernah tidak misalnya Ibu meminta bantuan misalnya kepada atau berkoordinasi misalnya dengan atasan Ibu itu pengelola sekolah? Ya pernah Pak, ya justru pada waktu itu saat ada kasus guru agama itu ya, Oh iya. kan jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Jadi saya berkomunikasi dengan pengawas bagaimana seharusnya itu diselesaikan. Ternyata kata pengawas memberi solusi itu memang seharusnya salah satu orang guru itu harus pindah dari sekolah. Karena memang tidak mungkin ada dua guru agama, karena memang di Cikotan itu mungkin rombolnya ya Bu cuma 6 rombol mungkin Iya, ya. betul. Sehingga di dapodiknya mungkin tidak akan terentry mungkin. Iya, Kecuali betul. mungkin kalau sekolahnya sekolah besar gitu ya. Iya. Yang manakala rombolnya cukup banyak, mungkin dimungkinkan ada dua orang guru agama seperti Iya. itu. Namun Supaya tidak ada bentrok di emisnya itu ya. MS-nya itu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa gitu yang dapat Ibu dapatkan selama ini? Ya, pembelajarannya ya semua kasus itu menjadi guru yang pengalaman bagi saya, Ya. sehingga pembelajarannya sehingga jangan sampai ada kejadian seperti
tersebut atau Terulang lagi. punya masalah, Oh iya. jangan sampai terulang kembali gitu. Iya. Pengalamannya kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita juga tidak boleh memukul semua rata permasalahan yang ada di sekolah. Jadi kalau teori dan praktek itu kan selalu berbeda gitu. Pengalamannya jadi pengalaman yang jelek tidak boleh terulang. Berarti intinya mungkin ya, jadi mungkin pengalaman itu guru terbaik Bu ya. Iya. Tapi memang kita itu jangan terlalu berpatokan pada teori karena memang Iya. kenyataan di lapangan suka berbeda. Betul, Pak. Ya terima kasih Bu, Ibu telah bersedia untuk diwawancara oleh saya. Mungkin ini karena emang ini adalah tugas saya sebagai CGP angkatan 8 dari Kampus POMI. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bermanfaat juga bagi saya untuk kedepannya. Ya, saya juga mohon maaf Bapak. Mudah-mudahan jawaban saya yang kurang. Ya, mudah-mudahan Bapak paham. Ya, Saya lagi kurang sehat. kurang mungkin ya. sehat. Iya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Mungkin terima kasih Bu ya atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Dede, Kepala Sekolah SDN Hegarmana. Selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi Pak. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ya, Kebetulan saya mendapatkan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. ya. Harus mewawancara 2-3 kepala sekolah mengenai kasus dilema etika atau bujukan moral. Iya. Bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak juga sehat. Alhamdulillah Pak. Baik, kita wawancara tapi situasinya tidak perlu tegang Pak ya, Iya. kita relax saja. Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik, pertanyaan yang pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Tadi pertanyaannya tentang identifikasi dilema etika ataupun bujukan moral ya Pak ya. Nah, menurut pendapat saya mungkin pertama saya amati dulu permasalahan yang terjadi Pak. Iya. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, kita kumpulkan dulu informasi sesuai kenyataan di lapangan secara faktual. Iya. Dan menentukan nanti keputusan yang akan diambil berdasarkan peraturan norma yang ada di sesuai kejadian tersebut Pak. Berarti dimulai dengan pengamatan dulu Pak ya? Betul, amati dulu permasalahannya, takut nanti kita salah untuk mengambil keputusannya tersebut. Iya gitu betul ya. Pak ya. Mungkin itu Iya. pendapat yang saya untuk sebagai pertanyaan yang pertama tadi. Oh iya Pak, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Dalam mengambil keputusan yang tersebut mungkin kita harus tetap menurut aturan yang berlaku sesuai. Jadi yang pertama kita itu harus lihat dulu peraturannya, Iya. terutama untuk kasus tersebut. Nah, sebab bisa mempengaruhi keputusan kita, terutama untuk kasus dilema etika ataupun bujukan moral tersebut. Jadi kita lihat dulu peraturan-peraturan yang berlaku sebab setiap pengambilan keputusan itu akan menjalin hubungan dengan teman sejawatnya tersebut, Iya. yang memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar bisa dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian tersebut, mungkin itu saja. Berarti semuanya dikembalikan kepada aturannya dulu bagaimana? Iya, Pak? betul, aturannya takut nanti kita salah mengambil keputusannya. Salah mengambil keputusan Iya. seperti itu. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang
biasanya Bapak lakukan selama ini? Uh, mengenai langkah-langkah atau prosedurnya, pertama mungkin setelah kita memperoleh informasi, ya, Ya. kita datangi ke lapangan, turun langsung lah istilahnya itu. Iya. Apa yang kita lakukan? Tentu kita harus mewawancarai, mencari data dari berbagai pihak. Setelah itu kita analisis data tersebut untuk mencari keputusan yang terbaik mungkin, Pak. Iya. Berarti tidak langsung kita itu mempercayai informasi itu. Iya, Tapi betul. Tapi kita harus cari informasi dulu. Ya, ke lapangan. Apa yang terjadi di lapangan. Ya. Nanti kita baru menganalisis dari data tersebut untuk diambil keputusan yang terbaik dari kejadian tersebut. Berarti dimulai dari dari informasi, terus turun ke lapangan, Iya. baru menganalisis. Oh iya. Menganalisis dulu, baru mengambil keputusan, gitu ya. Iya, analisis baru mengambil Ambil keputusan. Ya. Ya. Baik Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin untuk berkaitan dengan hal-hal efektif ini, menurut saya, kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan spontanitas, tergantung objek permasalahannya di lapangan. Misalkan saya ajak ngobrol, pendekatan dengan rekan-rekan, maksudnya rekan-rekan guru di sekolah kami, didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama dari permasalahan tersebut. Mungkin itu hal-hal yang perlu dianggap efektif. Berarti dari spontanitas. Iya, betul. Kemudian juga mengobrol atau mengajak diskusi. Iya, betul. Pendekatan secara kekeluargaan, ya betul. Supaya Anda nanti keputusan bersama, betul, bukan keputusan yang bersifat pribadi. Betul. Seperti itu. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya jika kita mengambil suatu keputusan itu pasti ada tantangannya ya. Apalagi dalam mengambil keputusan yang terpenting dari kasus-kasus tersebut. Nah, tantangannya itu mungkin apabila keputusan kita yang keputusan tadi kurang bisa diterima, merasa harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan tersebut mungkin ya. Jadi kita harus bisa mengambil hati orang yang mempunyai masalah tadi, mengajak secara benar apa yang terjadi dan meyakinkannya supaya bahwa keputusan ini untuk kebaikan yang akan datang bagi orang tersebut mungkin. Jadi intinya bisa mengambil hati Pak ya? Iya, betul. Karena memang keputusan yang Bapak mungkin nanti ambil belum tentu diterima. Nah, betul gitu. Berarti kemampuan kita ya dengan Bapak untuk mengambil hati tersebut. Iya. Sehingga bisa yakin orang-orang yang terlibat tuh untuk menerima keputusan yang betul begitu ya. Seperti itu. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Berkaitan dengan jadwal, tentu permasalahan tidak bisa dijadwalkan ya. Tentu tidak ada jadwal yang tertulis lah, tapi kita berusaha setiap ada permasalahan harus segera diselesaikan, tidak menunggu waktu nanti. Iya, betul. Tapi jadi yang pertama tidak ada jadwal. Kalaupun ada permasalahan harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena mungkin kalau dibiarkan betul ya. Mungkin ada efek juga Pak ya. Nah, betul. Kalau dibiarkan nanti takut permasalahannya itu satu, nanti nambah lagi permasalahan berikutnya. Jadi semakin melebar itu Pak. Betul. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya
tentang faktor-faktor yang mempermudah ini pasti tentunya ada, Pak. Iya. Yang pertama kita harus mengajak rekan-rekan guru, ya tentunya yang terdekat itu rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami. Iya. Kemudian kalau permasalahannya itu saya anggap tidak bisa ambil putusan, kita sharing dengan teman-teman kepala sekolah yang lain yang dianggap lebih kompeten Iya. dan mempunyai track record yang baik. Iya. Dan kalaupun tidak bisa, nanti kita bisa bertanya kepada pengawas pembina di sekolah kami. Oh iya, jadi berjenjang Pak ya. Kira-kira mungkin permasalahannya Bisa diselesaikan di sekolah, Iya. mungkin Bapak cukup dengan rekan-rekan Betul, guru yang ada di betul. sekolah. Iya. Tapi kalau misalnya lebih rumit, lebih Iya. kompleks, mungkin Bapak bisa berkonsultasi bertanya dengan teman-teman rekan kepala sekolah yang lain yang lebih bisa lah untuk Iya. mengatasi tersebut. Kalaupun tidak bisa, nanti kita cari jalan keluarnya dengan mengambil dari Bapak pengawas Iya, bina pengawas. di Itu sekolah langkah kami. terakhir mungkin Iya, ya, mungkin dengan Bapak pengawas. Iya. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Tadi pertanyaannya itu apa tadi? Pengalaman apa, pembelajaran Oh, apa yang iya, dapat iya, Bapak iya. petik dari pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman saya tentunya, menurut saya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, jadi dari pengalaman itu kita bisa belajar tentang berbagai masalah. Iya. Nah, kita belajar dari berbagai macam kejadian atau kasus-kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Iya. Nah, tentu itu menjadi pengalaman yang baik untuk karir yang akan datang, gitu, Pak. Oke, intinya pengalaman itu mungkin guru kita yang terbaik. Pak. Iya, betul. Nanti dengan banyaknya pengalaman, insya Allah kita mendapat pembelajaran yang lebih banyak lagi. Iya. Baik, Pak. Mungkin itu pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Sama-sama. Iya. Mohon maaf, Pak. Iya. Dan mungkin itu juga pengalaman juga bagi saya. Iya. Amin. Dan bisa juga menambah wawasan bagi saya juga pribadi. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.